berarti kan sebenarnya begitu kaya gitu bawah lautnya di Muara Badak yang kita sebenarnya bisa eksplor. Ya. Dan memang sarannya memang kalau ingin menjadi potensi yang lebih besar lagi, bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pastinya. Ya pertama adalah memang peran serta masyarakat itu penting ya. Halo sahabat Aryan Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aryan Channel, kali ini kita bertemu dengan komunitas. Komunitas ini sangat istimewa menurut sahabat Aryan Channel ya. Komunitas ini datang dari Jakarta. Mereka adalah komunitas penyelam yang sudah berkeliling ke semua spot penyelaman di Indonesia dan bahkan luar negeri. Ayo sahabat Aryan Channel, kita cari tahu bagaimana aktivitas mereka selama berada di Kutai Kartanegara, khususnya di Muara Badak. Ya, kita coba menyapa, ada siapa di sana. Baik sahabat Aryan Channel, saya menyapa satu-satu. 3, 2, 1. Baik sahabat Aryan Channel, kita menyapa ada sahabat-sahabat kita yang datang di Kutai Kartanegara. Mereka ini adalah komunitas penyelam ya, atau diving ya sebutannya ya. Mereka datang dari Jakarta, terus datang ke Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Muara Badak. Dan kita mau cari tahu apa aja aktivitas mereka di sana. Kita menyapa dulu dengan siapa yang di depan saya? Saya dengan Santi. Boleh dekatkan lagi dengan Santi. Halo. Halo, saya Jana. Dan di ujung sana? Saya Andina. Halo. Saya Harun, saya ABK yang nganterin mereka nyelam. Dan di sini kuncinya, Mas Harun. Terima kasih sudah mengantarkan timnya ke Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Muara Badak. Ya, sebelum kita berbicara tentang Muara Badak, saya pengen tahu siapa nih yang mau bisa menceritakan tentang keberadaan komunitas. Dan ini sangat-sangat apa ya? Kalau menurut saya tidak banyak digeluti, terutama kaum hawa, ya. Santi deh. Ya, mulai dari Pak Santi. Iya. Bagaimana aktivitas Mbak Santi bisa menggeluti tentang dunia perselaman gitu? Oh, kalau dunia perselaman nih Pak ya, Ya. komunitas. Kalau saya sendiri sih, karena sebenarnya saya tuh melihat ini ya, laut di Indonesia itu kaya gitu kan. Indonesia tuh paling kaya gitu sama laut. Tapi saya nggak tahu gitu dalam isinya apa gitu kan ya. Makanya kemudian ada beberapa tahun yang lalu itu ada ketertarikan untuk mengeksplor bawah laut lah, karena saya sebenarnya suka trekking. Jadi gunung udah. Ya. Kalau udara itu pesawat gitu ya, naik pesawat udah pernah gitu. Tapi bawah laut itu apa sih isinya? Saya penasaran gitu ya. Nah makanya kemudian saya coba-coba ambil sertifikat gitu ya, sertifikat open water, dan dari sana ya keterusan gitu, kayak addicted gitu ya, kayak menyelam itu ada sesuatu yang kita pengen terus menerus untuk mengeksplor. Sekali kita mengeksplor satu, kita pengen laut Indonesia yang lain. Dan tentunya dengan menyelam kita bisa mengenal lebih banyak lagi potensi Pak. wilayah kita. Potensi wilayah, dan juga sebenarnya lebih banyak apresiasi kita terhadap alam. Tentunya Setelah melihat secara langsung, ya, secara berinteraksi secara langsung. Betul. Tentunya kita sangat menyayangkan kalau itu tidak kita jaga bersama. Betul Pak. Baik. Dan boleh saya lanjut dengan Jana Pak. Mbak Jana. Mbak Jana, saya pengen tahu bagaimana pengalaman Mbak Jana selama menggeluti wisata diving lah ya. Wisata diving. Boleh diceritakan? Menurut saya wisata diving itu yang penting tuh keselamatannya ya Pak, dijaga. Ya. Dan biasanya kita memilih dive center yang baik, yang sudah ada rujukan dan pengalaman dari teman-teman sesama divers. Jadi fasilitas diving sendiri itu bagus, itu nomor satu. Kedua, yang akan menarik kita adalah tempatnya, spotnya ya. Apa sih yang spesial di sana? Biasanya kan bagaimana tempat spot divingnya, lalu ada makhluk apa aja yang di sana yang tentunya spesial. Itu yang penting ya, ada makhluk apa di bawah air gitu ya. Iya. Nah, kategori itu sih biasanya yang kita menjadi daya tarik ya. Di luar itu baru
secara keuangan gitu loh Pak, dan waktu yang dibutuhkan. Tentunya waktu. Karena saat kita beraktivitas di laut, kita harus menyelesaikan waktu kita dan kondisi alam seperti itu ya. Betul Pak. Baik, sebelum ke dalam lagi, saya ke Mbak Andin. Andin. Ya. Boleh diceritakan Mbak Andin, apa sih yang mendasari sehingga bisa tertarik untuk satu sektor ini, wisata diving? Nggak semua orang bisa menekuni dunia diving Pak, karena diving itu butuh passion juga menurut saya, karena itu terlalu banyak safety, tadi yang Mbak Jana bilang safety. Pastinya itu ya, safety ya, sama ya. Orang-orang yang sedikit banyak berjiwa petualang seperti Mbak Santi bilang, tertarik ada apa sih di laut gitu. Karena butuh guts gitu ya Pak ya. Itu tuh jadi sesuatu yang unik gitu. Kenapa sih orang-orang diving? Apa sih serunya diving gitu? Benar. Jadi saya tertarik di situ awalnya gitu. Lalu waktu terjun ke bawah, mempelajari bagaimana diving itu sesuatu yang kita nggak pernah lihat Pak. Misalnya di saya sebut lokasinya boleh ya Pak ya? Boleh. Di silakan. Bali itu ada di hanya musim tertentu ada hewan yang dia muncul, ternyata dia adalah binatang langka. Dia ada dari zaman dinosaurus, Bapak bayangin. Ini salah gitu satu kan, keunikan ya, Salah karena satu keunikan. ada di bawah laut. Betul. Kita nggak bisa kan Pak nemu itu di darat. Betul. Jadi mungkin ada, tapi seperti komodo misalnya gitu kan, itu kan unik gitu. Nah Ya. di laut juga ada. Ternyata Nah, ada itu di yang laut. kita pengen lihat gitu Pak. Kira-kira kayak gitu. Dan tentunya itu semua didasari harus punya skill ya, Betul. punya pengalaman, dan semua proses itu dilalui dengan cara berlatih ya. Betul Pak. Ya, satu lagi rekan yang hadir pada hari ini, Mas Harun, dan beliau inilah yang kuncinya mendatangkan para komunitas, dan komunitas kali ini menurut saya sangat istimewa. Di luar ekspektasi saya kemarin, saya mendengar akan ada komunitas itu para pria. Ternyata ini para wanita ya Pak ya. para wanita yang tangguh. Ya, Mas Harun, boleh ceritakan nih bagaimana bisa membawa rekan-rekan kita hadir di Kecamatan Muara Badak melihat potensi laut di sana. Jadi gini, saya kalau ngomong soal nyelam, saya kadang menemani para lady divers ini untuk nyelam gitu Oh, kan. lady divers sebutannya ya. Istilah lady Iya, divers iya. itu. Divers, Kita ya. kan kita dari Jakarta, biasa kadang kalau mereka udah sakau bleb misalnya, mereka udah sakau untuk berenang itu kadang hanya Ada istilah apa ya, insang kering begitu ya? insang kering, Insang ya. kering. Butuh nih bahasa insang nih. Ya, gitu. ya, Kadang ya, mereka ya. nyebrang aja ke Jakarta. Kadang kalau mereka ada waktu dan tenaga dan lagi ada uang gitu kan, kadang eksplor tempat jauh. Nah ini ceritanya saya dikasih tahu oleh teman saya di sini awal, ada temuan amazing di Kutai Kartanegara, ada sport diving. Saya bilang saya nggak percaya. Nggak pernah ada cerita itu ada sport diving di Kutai Kartanegara. Kalau Kalimantan itu setahu saya itu ada di Derawan, Maratua, dan ada lagi itu yang menyakitkan kita itu di Sipa dan Dikitan, itu katanya sekarang jadi spot bagus banget setelah dikelola oleh negeri jiran gitu Ya, kan. luar, ya. Saat cerita ke teman-teman ini, mau nggak kalian cek survei review, ini ada spot baru ini belum dikembangkan dan sebagainya, siapa tahu nanti ada masukan atau apa, dan ngecek ada keunggulan apa dari spot di Kutai Kartanegara itu. Nah saya nggak tahu mereka menemukan keunggulan itu atau enggak. Baik, Tapi kita, dari cerita sekilas waktu mereka naik kapal itu katanya ada beberapa keunggulan atau potensi. Ya, ya sahabat Tarian Channel, tadi kita sudah mendengar secara umum apa sih ketertarikan di dunia perselaman ya, yang sudah mereka geluti, dan bukan sekedar geluti, itu menjadi bagian dari jiwa ya, yang serasa ada yang hilang jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan penyelaman. Istilah penyelam yang saya tahu saat ini adalah saat lama tidak menyelam itu insangnya kering. Seperti itu, betul? Ya. Bung Awal, saya ke Mbak Andin dulu ya. Mbak Andin, setelah datang ke Kutai Kartanegara, melihat spot di Muara Badak, boleh diceritakan? Indah ya Pak ya. Indah, saya belum pernah ke spot diving yang seperti kemarin saya datangi. Terutama ikannya Pak. Ikannya itu di tempat lain kurang lebih jenisnya mungkin sama ya Pak ya. Di Indonesia topografinya kurang lebih sama untuk jenis ikannya gitu. Tapi saya sendiri belum pernah berenang, artinya ya diving dengan ikan sebanyak itu yang bergerombol.
berenangnya di samping saya persis, Pak. Wow, fantastis. Betul, sampai ada beberapa foto yang saya ambil itu biasanya ikannya ada berjarak lah gitu. Ini benar-benar di depan muka kita gitu ya. Di tempat-tempat lain juga banyak ikan banyak gitu, tapi saya baru lihat yang jumlahnya sebesar ini gitu. Jadi sangat-sangat, kalau buat saya ada efek seperti hipnotisnya ya Pak ya. Iya. Nah itu Mbak Andin, sebelum melanjutkan ilustrasi itu, digugah lah masyarakat kita Kartanegara. Anda punya tempat loh di Morabada, jangan dibiarkan seperti itu saja. Coba diajak rekan-rekan di Kartanegara. Teman-teman Kutai Kartanegara, ayo dikembangkan supaya menjadi destinasi bahari yang indah ya, tentunya sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan saya berkesempatan untuk datang lagi dengan tentunya dengan harapan sudah lebih berkembang dari kondisi saya datang hari ini gitu. Iya, Bung Awal, ini satu ya, baru satu obsesi yang kita korek ya. Ternyata begitu fantastis pengalaman yang didapatkan di Laut Muara Badak. Dan kita coba ngobrol dengan Mbak Jana, mohon maaf Mbak Jana. Apa sih pengalaman yang didapatkan selama menyelam di Muara Badak dan berapa kali turun ke air? Kemarin kita berkesempatan Pak turun 4 kali. Wih, 4 kali. Iya, seru sekali. Jadi spot-spotnya hari pertama kita coba tes fresh dulu, refreshing. Kita ke tempat yang tidak terlalu dalam. Dan di situ juga banyak ikannya seperti Mbak Andin bilang. Lalu kita coba another spot yang dimana kita bisa tes buoyancy kita. Dan yang saya sangat suka itu coral gardennya Pak. Coral garden, bisa ilustrasikan apa sih coral garden itu? Coral garden itu seperti banyak coral dan masih alami di bawah laut yang sangat luas Pak. Kemarin disebutnya sekitar 27 km itu coral garden semua. Oke, berbicara coral garden mungkin masih awam untuk apalagi orang Kutai yang belum pernah ke laut ya. Dibanding dengan spot-spot lain, apa yang bisa menjadi ciri khas coral garden? Itu seperti taman Pak. Taman yang sangat indah. Tapi di bawah dasar laut, ada taman di bawah laut ya. Dan banyak tanaman-tanaman laut yang hidup, juga ikan-ikan di sekitarnya. Kita menemukan satu lobster besar sekali Pak, sebesar badan, yang sangat bagus sekali. Ya, sahabat rencana kita bertontonkan nanti ya di view video kita ya. Dan sangat berterima kasih saya sebagai warga Kutai Kartanegara ini bangga dengan kehadiran rekan-rekan di Kutai Kartanegara. Nantinya akan mengeksplor apa yang ada di Kecamatan Muara Badak khusus di laut. Ya, ini baru sekilas ya apa yang sudah dijalani oleh Mbak Jana. Dan saya beralih ke Mbak Santi. Ya, Mbak Santi, apa yang paling berkesan selama menyelam? 4 spot ya? 4 spot Pak. 4 spot, fantastis. Iya. Hari pertama memang kita badai waktu itu ya, badai. Jadi visibility-nya memang tidak begitu bagus waktu kita hari pertama. Jadi ada 2 spot, tapi dengan visibility yang tidak begitu bagus aja, kita tuh bisa melihat di dive spot yang pertama itu bisa melihat banyak sekali. Ada sesuatu di bawah laut Muara Badak iya, yang betul. Itu di kedalaman 10 meter ya kalau nggak salah ya, kedalaman 10 meter aja. Itu kita sudah melihat banyak Nemo. Banyak Nemo dan rumahnya ya. Nemo itu ada rumah-rumah Nemo ya. Nemo itu jelaskan gimana detail-detailnya coba. Jadi Nemo itu kalau teman-teman atau apa ya, bisa sebenarnya ada ya Nemo film ya. Film Nemo ya. Iya, benar, ya. Nah, film Nemo itu seperti itu ikannya seperti itu. Dan biasanya dia punya rumah dan sangat indah gitu ya. Iya, betul, dia punya rumah gitu. Dan itu banyak sekali yang kita lihat di sana di spot yang pertama. Di spot yang kedua kan karena memang agak badai, jadi kita ke tempat ini apa namanya? Ikan ya. Rumah ikan itu. Iya, rumah ikan bagang, rumah ikan. Di sana kita main-main tali. main-main apa namanya? Main-main di sekitar itu. Tempat penangkapan ikan ya, nelayan ya. Nah, di hari kedua memang kita lebih beruntung karena cuacanya cerah dan visibility sangat bagus. Di sana kita baru melihat bahwa potensinya memang sangat indah Pak ya. Karena menurut saya berbicara indah semua itu pasti indah. Iya, betul, indah. Nah, indahnya Muara Badak bisa diilustrasikan. Tadi seperti yang diinformasikan oleh Mbak Jana bahwa
landscape-nya itu berbeda Pak menurut saya dengan Itu keindahan iya berbedanya dengan ya. yang Tempat-tempat. dengan tempat-tempat yang lain. Bedanya antara Muara Badak, spot diving spot di Muara Badak dengan yang lain ya. Karena kalau bahasa saintifiknya tipografinya berbeda gitu ya. Berbeda. Karena kalau di sini itu agak berbukit-bukit gitu ya, berbukit-bukit dan juga koralnya besar-besar gitu. Stop dulu, jangan lanjut dulu ya. Tipologinya, topologinya, topografinya berbeda. Sebagai seorang penyelam, apa yang menjadi menggugah melihat kondisi itu dibanding tempat-tempat lain? Yang menggugah ya karena kan challenge-nya beda ya ketika kita diving di tempat yang seperti itu, dan juga koral begitu tipografinya berbeda kan kita jadi lebih bisa explore gitu, lebih bisa eksplorasinya lebih banyak gitu kan karena tipografinya berbeda. Juga karena koral-koralnya yang besar-besar gitu ya, kayak tadi dibilang tuh besar sekali, itu kita belum pernah lihat koral yang sebesar-besar itu sih Pak. Fantastis. Gitu, fantastis. Dan juga ikannya yang tadi dibilang oleh Mbak Andin, ikannya juga banyak gitu ya, banyak dan nggak takut gitu sama manusia, mungkin karena masih virgin ya Pak. Masih virgin, masih belum pernah lihat manusia gitu ya. Jadi mereka kira mungkin kita kawan gitu ya, dugong gitu. Dugong itu ada 3 dugong gitu mungkin ya. Jadi mereka ya udah mereka berteman gitu dengan kita. Jadi ikan tuh nggak ada yang takut. Apa ya, di bawah air itu mereka ada keakraban dengan pengunjung ya? Iya, mungkin betul. itu kangennya alamnya Muara Badak Iya, gitu ya. iya betul Pak. Nggak ada yang takut. Nemo tuh biasanya juga kalau kita datang Lari. sembunyi lari gitu ya. Ini enggak? Itu enggak, mereka Benar. benar-benar yang lari-lari di dalam rumahnya aja. Saya lihat teman-teman penyelam yang beraktivitas ya, hasil dokumentasinya mereka begitu asik mendokumentasikan aktivitas ikan dan mereka tidak berhambur. Iya, tetap betul, berada betul, di area. betul. Artinya di situ ada kenyamanan Iya. di area terumbu karang. Betul. Nah, singkatnya begini, setelah melihat kondisi dan potensi perairan Kutai Kartanegara, khususnya di perairan Muara Badak, terumbu karangnya, sebagai penutup pembicaraan kita pada hari ini, bagaimana kesan-kesan dan saran ya tentang potensi yang ada di depan mata di Muara Badak khususnya ya teman-teman komunitas, agar ini bisa dijaga dan mereka mau terlibat untuk mengangkat potensi itu. Iya. Saya minta pendapat. Kalau saya merasa bahwa ini sangat potensial Pak diving, karena kita kemarin melihat cuman 3 dari seluruh dive spot yang sudah menjadi potensi gitu ya, yang sudah dipetakan menjadi potensi. Yang sudah dipetakan. Karena kan katanya sudah ada 21 yang sudah dipetakan. Kemarin baru 3. Baru 3. Artinya kami tunggu kedatangan berikutnya. Nah, iya masih ada Ya. banyak lagi yang bisa dieksplor tuh Pak. Berarti kan sebenarnya begitu kaya gitu bawah lautnya di Muara Badak yang kita sebenarnya bisa eksplor. Ya. Dan memang sarannya memang kalau ingin menjadi potensi yang lebih besar lagi, bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pastinya. Ya pertama adalah memang peran serta masyarakat itu penting ya. Betul. Peran serta masyarakat penting. Jadi kalau masyarakat bisa saling membantu untuk mengembangkan potensi ini, pasti akan lebih baik lagi gitu. Dan tentunya tidak masyarakatnya saja. Iya, pemerintahnya semua Pak. Ini harus multi stakeholder Pak ya. Iya, Semua sekali. pemangku kepentingan harus bersama-sama untuk bisa mengembangkan potensi wilayah di sini gitu. Menurut saya kalau semua berkontribusi pada pengembangan potensi ini, semua akan terkena dampaknya Pak, secara Baik, ekonomi. Kita akan kampanyekan itu Iya. dan sangat berterima kasih tim Ladies Diver ya. Kebetulan ya, karena Kehadiran. perempuan aja. Iya benar. Dan Kita belum punya nama. ya, dan yang paling menarik adalah tadi pembincangan lepas kita, daya dukung ya. Daya dukung untuk menuju ke arah destinasi wisata yang profesional. Ya, boleh digeser ke Mbak Andin. Kita minta pendapatnya, daya dukung apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh warga Muara Badak. Ya, Bung Awal boleh disorot ke Mbak Andin. Itu tentunya pertama adalah SDM, kemudian fasilitas, kemudian juga keterbukaan dari masyarakat ya Pak ya. Pastinya ya. Harapan saya dengan 3 poin itu dulu di upgrade, Kuatkan dulu ya. betul dikuatkan, tentunya akan menarik teman-teman sesama diver untuk datang ke sini, sehingga nantinya mudah-mudahan Muara Badak ini bisa menjadi spot bahari seperti Bali, Labuan Bajo, Papua,
Raja Ampat ya Pak ya, kemudian Wakatobi gitu. Karena saya sangat melihat bisa menjadi bersaing dengan Dan spot-spot potensi itu ada di depan mata kita ya. Betul Pak gitu. Jadi saya bahagia banget punya Terima kesempatan kasih. untuk datang ke sini gitu. Mudah-mudahan itu sangat diperhatikan, terutama SDM, kemudian fasilitas. Itu aja ya, itu kunci yang harus kita dorong. Dan tentunya tadi informasinya ada 21 spot, baru 3 spot. Betul. Dan kami siap melayani untuk spot-spot berikutnya. Amin. Senang sekali. Dan Mbak Jana, dilanjutkan ya. Tadi sudah berbicara tentang daya dukung, potensi spot, dan jejaringnya Mbak Jana sebagai komunitas penyelam. Apa yang bisa dilakukan dan apa saran-saran buat warga Muara Badak? Untuk komunitas divers yang di Indonesia ya lebih dipromosikan Pak. Sebenarnya kan potensinya sudah ada, Ya. jadi lebih diperkenalkan lagi. Sekarang kan sosial media sudah banyak ya Pak. Betul. Ya, jadi nggak terlalu mahal lah untuk mempromosikan area ini gitu, karena memang tempatnya bagus kan. Nah untuk warga sekitar lebih aware ya Pak ya, bahwa di sini ada potensi bagus. Jadi seperti tadi Mbak Santi juga udah bilang, lebih bekerja sama bagaimana untuk sengaja ada dive center di sana. Betul. Gitu loh Pak yang Dive center ya ini kunci ya. Iya. Jadi saat orang menuju ke Muara Badak ada pusat titik temu untuk kita berinteraksi melakukan kegiatan selam ya. Betul, Pak. Nah kalau yang kemarin kan spontanitas saja ya. ya Baik, ini PR buat warga Muara Badak, Kutai Kartanegara, kita akan melakukan langkah-langkah gitu. Dan banyak hal yang bisa kita kulik lagi. Kita berharap sesi kedua kedatangan kami siap melayani untuk spot-spot berikutnya. Terima kasih. Sabar. Dan terakhir untuk jurnalis, boleh dikasih saran-saran kepada warga Kutai Kartanegara sebagai jurnalis dari sisi jurnalisnya tentunya. Ya, dari saya singkat saja. Kami berharap warga Kutai Kartanegara, khususnya warga Muara Badak, nantinya tidak jadi tamu di rumah sendiri. Betul Tidak sekali. jadi tamu di negeri sendiri. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang, pengembangan masih awal, inisiatif, partisipasi dan sebagainya lebih banyak dari dalam negeri. Kalau bicara pengembangan itu kan ada 2 lini pokok, nanti pemasaran sama produknya kan. Produk bahan bakunya sudah bagus, tinggal itu nanti dikemas pula dengan baik, gimana jadi produk yang berkualitas. Soal pemasaran sekarang lebih memungkinkan seiring era sosial media dan sebagainya. Kami berharap suatu saat nanti Muara Badak dan Kukar ini jadi destinasi wisata unggulan nasional, karena selama ini kalau kita dengarnya, kalau kita main ke Kukar itu nggak jauh-jauh, urusan tambang, urusan Betul. TKI, urusan sawit, urusan apa. Benar, Kami benar. berharap, kalau misalkan di sini jadi destinasi wisata, nanti kan ke Kukar, oh mau piknik, begitu kan lebih asik. Pikniknya dan yang selama ini kurang dilirik ya. Itu dia. Ada potensi laut yang harus dikelola. Gitu. Misalkan itu nanti udah tercapai, saya pribadi sebagai jurnalis dan tim Lady Divers ini akan ikut bangga pernah menyaksikan dulu waktu awal-awal Kukar Merintis. sini dirintis dari destinasi Terima wisata. kasih. Itu Iya. sebagai saksi sejarah. Ya, sahabat Taran Channel, ini obrolan singkat kita bersama rekan-rekan komunitas selam dari Jakarta, dan bangga saya pribadi kehadiran mereka di Kutai Kartanegara, dan kedepannya kita tetap membuka ruang untuk berjilid-jilid lagi ya, datang ke Kutai Kartanegara. Dari 21 spot yang diinformasikan baru 3 ya, dan silahkan datang ke Kutai Kartanegara. Kita sebagai tuan rumah siap menyambut kedatangan tamu-tamu kita yang sangat istimewa adalah Lady Divers. Lady Divers. Pak Murkis, Pak Murkis, Pak Mukhlis, Pak Mansur, top untuk dedikasinya.